Haleluya. Puji Tuhan. Saya dan saudara boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari Elohimers yang ada, kita siapkan hati kita saat ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kau berada saat ini, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembahkan, kami puji nama-Mu. Kau yang layak kami sembah. Glory, glory. Syukur bagi-Mu. Kau Allah yang ajaib. Kami nikmati hadirat-Mu. Oh Yesus, Kau Allah yang baik. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau Allah yang dahsyat, glory. Syukur bagi-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah Dia yang dahsyat. Kami puji, kami sembah, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati Engkau. Kau yang layak kami sembah. Glory, glory, haleluya. Oh Yesus, kami puji nama-Mu. Kau yang layak, layak kami puji. Kami puji nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Glory, glory. Syukur bagi nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami sembah, kami puji. Kau yang layak, layaklah Engkau Yesus. Layaklah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah peribadatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan memberkati setiap kami Elohimers yang ada Tuhan. Sehingga benar-benar lewat ibadah kami saat ini,
Oh, kami dipuaskan, kami disegarkan, kami boleh terima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Hari Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kami saat ini. Urapan Allah ada bagi kami semua hamba-hamba-Mu. Bahkan bagi semua Elohimers yang ada dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang melawat dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dalam nama Yesus. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Roh Allah melawat kami semua. Sehingga kami semua boleh disegarkan. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman Allah. Kami benar-benar diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya hari ini kita menyembah Tuhan yang terlebih besar. Amin. Amin. Karena itu saat ini mari kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya Yesus. Seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Sama-sama kata. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari sama-sama nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora ku bersuka atas perbuatanmu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk
suka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sembah Dia Raja, nama di atas segala nama. Gunung tunduk mendengar namanya. Itu Raja kita Tuhan, itu Raja kita, itu Allah kita yang telah berjanji. Haleluya. berkuasa. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara Tuhan. Dan kami percaya itu, kami imani itu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu menyiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu menyiapkan hidup kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar bertumbuh dalam kehidupan kami. Bahkan berbuah-buah Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau bekerja Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau bimbing kami melalui firman yang kami dengar. Sehingga menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kata-kata yang keluar Tuhan benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memberikan hikmat marifat kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang tinggal tentunya di rumah masing-masing? Bagaimana sampai hari ini? Bosan di rumah? Bapak Ibu Saudara? Ya, saya berharap tidak bosan kalau kita kumpul bersama dengan keluarga. Karena satu kesempatan yang baik, satu kesempatan yang indah di mana Tuhan berikan supaya waktu-waktu bahkan keadaan sampai hari ini supaya kita terus jangan lelah untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biasanya saya berdiri di mimbar ini, saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada dalam satu gedung gereja dan di kursi-kursi ini ada Bapak Ibu Saudara, ya. Saya bisa bertatap muka, tapi puji Tuhan apapun yang terjadi ini tidak akan pernah mengurangi antusias kita, semangat kita, baik yang melayani, bahkan yang dilayani, dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap kita melihat hari-hari ini hampir semua, bukan saja bangsa dan negara kita, kalau tidak salah hampir lebih dari 200 sekian negara dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini. Biarlah apapun yang terjadi di dalam negara kita, bangsa kita, bahkan hampir seluruh dunia mengalami hal demikian. Bahkan yang terdampak hampir juga seluruh golongan masyarakat. Setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, bahkan membuka handphone kita, mungkin juga waktu kita membuka salah satu channel TV atau berbagai macam channel TV, ada berita-berita yang ditayangkan, ada berita-berita yang didengungkan. Bahkan semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bukan berita baik. Bukan berita yang membuat kita, wah ini satu pengharapan, wah ini satu kelegaan, wah ini kabar sukacita. Bahkan kalau saya bandingkan, kalau ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada satu kegiatan yaitu boleh katakan olimpiade, biasanya setiap ada waktu tertentu di dalam olimpiade itu ada beberapa negara yang boleh dikatakan dari sebuah siaran televisi, jadi menyampaikan update atau berita beberapa negara yang telah memperoleh medali maksud saya. Jadi peringkat pertama, kedua, ketiga sampai ke berapa berdasarkan negara-negara yang mengikuti olimpiade. Jadi mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Jadi ketahuan siapa yang paling banyak, siapa yang di peringkat di paling tengah, bahkan siapa yang paling terendah atau yang belum mendapat medali sama sekali. Tapi kalau coba Bapak Ibu Saudara melihat keadaan sekarang yang kita lihat, update info seberapa besar jumlah yang positif. Seberapa banyak yang positif kena COVID-19. Seberapa yang PDP, seberapa yang ODP. Bapak Ibu Saudara, bahkan itu dilihat dari skup atau mungkin dari negara kita sendiri. Bahkan provinsi. Bahkan kalau kita lihat ada sudah di-share di WA, ada katanya negara A, wah yang paling aman. Negara B yang tidak terlalu beresiko. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bukan kabar baik yang kita dengar. Tapi biarlah kita mau mengatasi itu semua. Itu sebabnya hari ini saya memberikan judul khotbah penyampaian firman Allah buat kita semua. Dengan judul pastikan imanmu melebihi ketakutanmu. Pastikan imanmu itu melebihi ketakutanmu. Make sure your faith outweighs your fear. Jadi pastikan imanmu itu harus lebih besar
dari ketakutan, bahkan kabar-kabar yang kita dengar sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesering apapun berita atau kabar tidak baik atau buruk yang engkau dengar, dan itu akan mempengaruhi hidupmu, saya hanya mau sarankan, segeralah tutup rapat telingamu. Begitu juga apa yang engkau lihat dan itu tidak baik, segeralah tutup matamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita seringkali terkontaminasi dengan apa yang kita dengar, terkontaminasi dengan apa yang kita lihat, dan itu akan mempengaruhi hidup kita, bahkan akan cenderung mematahkan semangat hidup kita, perjalanan hidup kita ke depan. Buat apa kita dengar? Buat apa kita melihatnya? Walaupun pada kenyataannya kita mendengar, walaupun pada kenyataannya kita melihat. Dunia memperdengarkan gaung ketakutan sehingga banyak orang khawatir. Dan itu memang nyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, dan banyak orang juga mengatakan ini, sejak pandemi ada dampak dan hampir semua aspek kehidupan, semua golongan masyarakat mengalami. Saya boleh katakan, saya pakai istilah ini, mengalami penurunan. Penurunan apa kira-kira? Penurunan penghasilan, penurunan omset, penurunan profit, penurunan produktivitas, sehingga apa? Mengurangi sumber daya manusia atau kehilangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk melakukan sebuah perampingan, mereka bingung. Bagaimana, apalagi saya dengar beberapa waktu yang lalu ada beberapa perusahaan, saya tidak tahu ini disampaikan kepada dan nggak tahu, mungkin provinsi kalau tidak salah, bahwa untuk pembayaran, apalagi mengingat adalah bulan ini adalah Hari Raya Idul Fitri, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka yang bekerja, karena negara kita ini sudah merupakan satu budaya bahwa setiap menjelang hari raya besar umat Islam atau Idul Fitri, itu mereka mendapatkan THR. Tapi perusahaan sekarang sedang memikirkan, mereka kebingungan. Iya kalau karyawannya 1, 2, 3 orang. Tetapi bagaimana kenyataan ribuan orang, sedangkan perusahaan harus menanggung THR. Menanggung pengeluaran yang begitu besar, sedangkan produktivitas sudah mulai menurun. Dan ini kenyataannya, banyak sekali yang terdampak. Ada banyak penurunan-penurunan sehingga apa? Timbul rasa khawatir. Bagaimana Tuhan, aku harus melanjutkan hidupku? Apakah cukup sampai besok? Apakah cukup sampai lusa? Apakah cukup sampai bulan depan? Tapi kabar baik, mari saya ajak kita semua melihat di dalam firman Allah, di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Allah. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun pada kenyataan kita mendengar ada kabar yang tidak baik, sekalipun kita harus menghadapi bahkan terdampak oleh keadaan ini yang tidak baik, sehingga perekonomian menurun, bahkan kita takut, jangan-jangan kalau nanti kita keluar, jangan-jangan nanti kalau saya ketemu dengan banyak orang, apalagi dengan ada istilah OTG, orang tanpa gejala, kita tidak tahu. Mereka sedang membawa virus itu, kita tidak tahu. Makanya di mana-mana takut, jangan-jangan nanti saya ketularan. Berbicara masalah kebutuhan, penyediaan, apalagi kita dibatasi sebagai makhluk sosial, kita juga berinteraksi satu dengan yang lain juga mulai dibatasin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Allah berkata, supaya iman kita dibangkitkan, supaya iman kita tidak dikalahkan oleh persoalan yang terjadi, dan itu memang benar-benar nyata hari-hari ini.
Firman Allah mengingatkan kepada kita dan kita harus melakukan itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kenapa tadi saya sarankan? Kalau engkau nyata-nyata yang kau mendengar ada sesuatu yang tidak baik, segeralah tutup telingamu. Kalau engkau nyata-nyata yang kau melihat apa yang tidak baik, segeralah tutup matamu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak terkontaminasi. Kita tidak disurutkan oleh apa yang kita lihat bahkan yang kita dengar. Tetapi kalau kita kembali melihat firman Allah, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Intinya adalah, jika hatimu bersih, maka pikiranmu menjadi benar. Kalau hati kita melekat di hati Allah, kalau hati kita dihidupi oleh firman Allah, saya percaya ada satu pikiran-pikiran yang dicerahkan oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Jika hati dan pikiranmu dipenuhi kebenaran Allah, di mana di dalamnya ada janji dan perkataan Allah tentang kita, itu akan membangkitkan imanmu. Kebenaran Allah yang dilakukan, saya yakin kebenaran Allah yang dilakukan akan mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan meskipun ada badai besar. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat semua yang ada di rumah dan melihat tayangan ibadah online ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayat 17, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar yang kita dengar, kenyataan yang kita lihat membuat kita tidak menjadi tenang. Membuat kita menjadi was-was. Tapi lihat firman Allah. Kalau kita melakukan kebenaran Allah yang sudah kita baca di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran di situ. Dan tentunya kalau kita melakukan kebenaran itu sendiri. Lihat firman Tuhan. Akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Saudara harus tetap percaya, sumber ketenangan kita, sumber damai sejahtera kita adalah Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami satu ketenangan yang datangnya dari Tuhan, saya yakin percaya, ketenangan itu akan membuat kita bisa berdoa. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara, jangan salah ketika kita berdoa. Saya beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel, ya, dan ada juga di postingan, tapi itu di dalam bahasa Inggris, tapi sudah saya terjemahkan, mengatakan demikian. Berdoa bukan sampai Tuhan mendengar doamu. Tetapi berdoalah sampai engkau mendengar suara Tuhan. Jadi jangan sampai kita berdoa supaya Tuhan mendengar doamu. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita pakai istilah push ya. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Entah apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, mari kita berdoa bukan sampai Tuhan mendengar doamu. Tapi mari kita berdoa sampai engkau mendengar suara Tuhan. Tuhan, kau mau berkata apa? Karena itulah tujuan kenapa kita harus berdoa. Supaya Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Supaya Tuhan menyatakan sesuatu kepada saya dan saudara. Karena ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau akan mendapat hikmat di tengah keadaan buruk. Dan ini yang kita perlukan.
Sekali lagi, ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau akan mendapat hikmat di tengah keadaan buruk. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Tapi saya mau katakan, mari, apapun keadaan saudara hari ini, kita harus bangkit dari keterpurukan. Jangan pasrah dengan keadaan, Pak, saya udah gak bisa. Saya udah di PHK. Sedangkan saya harus menanggung. Saya punya keluarga. Anak saya sekian, saya ada tanggungan yang harus saya bayar dan belum saya selesaikan. Mana bisa dan cukup? Enggak, Pak. Mungkin Pak Pendeta bisa ngomong dengan enak. Coba kalau Pak Pendeta ngalamin sendiri. Saya percaya Bapak Ibu sudah semua dari keadaan pandemi COVID-19 ini. Saya tadi sudah katakan, mau orang kaya, mau orang miskin, semua mengalami. Dan mereka takut, mereka khawatir. Tapi berita baiknya, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita memperkatakan firman Allah, saya yakin itu akan membangkitkan iman saya dan saudara. Dan waktu kita berdoa, kita belajar untuk membuka hati, bahkan telinga rohani kita, apa yang Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara. Bukan berarti Tuhan terus, oh Tuhan dengar doaku, jawab doaku. Saya beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada film, mungkin saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, pernah melihat film ini, yaitu film Life of Pi. Ya. Film ini kalau tidak salah dirilis itu tahun 2012. Ya. Jadi sudah 8 tahun yang lalu. Tadinya saya melihat film ini kok membosankan ya. Memang ini adalah film drama. Tapi setelah saya perhatikan, ada satu makna, ada satu boleh kesimpulan, ada satu pembelajaran hidup. Waktu itu secara pribadi, film ini menceritakan satu perjuangan hidup di tengah Samudra Pasifik, ya, di mana anak seorang pemuda, ya, karena terjadi karam kapal, jadi dia hanya tinggal dan ada di sebuah sekoci. Jadi yang mengagetkan lagi, seorang pemuda ini ada di sekoci, saya lupa itu berapa lama di sana, dia nggak sendirian. Dan ada beberapa binatang, karena di kapal yang sebelumnya dia ada dan dia berlayar, itu adalah binatang-binatang yang tadinya punya keluarganya, karena punya semacam kayak kebun binatang, karena mereka mau melakukan perjalanan untuk pindah atau hijrah. Tetapi singkat cerita, mengalami karam kapal dan kapalnya tenggelam. Dan ya itu tadi seperti apa yang saya katakan, yang mengagetkan di dalam sebuah sekoci seorang pemuda ini. Ada 3 hewan kalau tidak salah. Ada hyena, terus kalau nggak salah zebra, sama satunya adalah tiger atau harimau. Karena mereka sama-sama untuk mempertahankan hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi, siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang berani, dia yang menang. Dan singkat cerita, tinggallah seorang pemuda ini dengan harimau. Bayangkan, kalau saya ini nggak bisa berenang. Kalau saya tinggal di sekoci itu, dan di hadapan saya ada harimau, saya lompat, saya mati, saya tetap di sekoci itu, saya harus hadapi ini harimau. Ada satu tantangan, sedangkan saya ada di tengah samudra raya. Apa yang bisa saya perbuat? Kalau saya putus asa, mungkin saya sudahlah ya, saya nyemplung aja. Saya bunuh diri, ya udah selesai, penderitaan saya selesai. Itu bagi orang-orang yang putus asa. Ini waktu saya melihat ada satu pembelajaran, ada perjuangan hidup, ada satu boleh katakan hikmat bagaimana untuk bertahan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan. Berusaha bagaimana supaya hidup seorang pemuda ini berakhir dengan sia-sia, tidak demikian. Ada satu lagi pernyataan, saya membaca dari Martin Luther King Jr. yang mengatakan demikian. Nanti saya terjemahkan, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Artinya apa? Jika engkau tidak dapat terbang,
ya berlari. Jika engkau tidak dapat lari, ya jalan. Jika engkau tidak dapat jalan, ya kamu harus merangkak. Jadi apapun yang kamu lakukan, biarlah engkau tetap maju melakukan sesuatu untuk melanjutkan hidupmu. Intinya apa dari pernyataan Martin Luther King Jr. ini? Jangan kita menjadi patah semangat, tawar hati, hilang kreativitas oleh karena persoalan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, Tuhan, aku udah nyerah. I wanted to give up. Tapi Tuhan katakan, get up, ayo bangun. He told me, get up. Tuhan mengatakan kepada kita semua, ayo bangun, ayo bangkit. Jangan kita merasa terpuruk dan kita dikuasai oleh persoalan itu sendiri. Kenapa itu sebabnya? Hari ini saya katakan imanmu harus melebihi dari persoalanmu. Karena apa? Kalau imanmu melebihi dari persoalanmu, sebesar apapun persoalanmu, tapi kalau imanmu lebih besar, itu membuat engkau tetap berdiri kuat. Ya, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, aku melakukan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa tadi dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara dikatakan, mari semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua hari ini, mari memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan tentang kita. Mari memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Maka imanmu akan diperluas dan engkau akan selalu bangkit di tengah keadaan krisis. Sehingga aku tidak merasa bahwa, aduh Tuhan, selesai hidupku. No, selesai, aku udah gak tahan, aku udah gak kuat. Saudara mau mengandalkan orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka juga mengalami hal yang sama. Atau mereka berkata, aduh maaf, saya juga mengalami yang sama, saya juga lagi perlu, saya juga lagi butuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari setiap persoalan yang Bapak Ibu Saudara mungkin alami hari-hari ini, percayalah, Tuhan yang memegang hidup kita semuanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Sekalipun mungkin tampaknya, kelihatannya, Tuhan tidak mempedulikan. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan memperhatikan. Tuhan mengawasi, Tuhan melihat keadaan kita semuanya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buat saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita mau belajar, memperkatakan, memikirkan. Kita mulai berkata, Tuhan menjagahiku, Tuhan memeliharaku, Tuhan berperang bagiku, Tuhan menyembuhkanku, Tuhan menyelamatkanku. Tuhan, Engkau yang membuat aku berharga dan Engkau mengasihi aku diangkat dan dipulihkan. Dengan demikian, iman Bapak Ibu Saudara akan dibangkitkan. Iman Bapak Ibu Saudara itu akan diperluas. Ini juga yang saya sebut, perkatakan, ada satu perkataan profetik untuk membangun imanmu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada dalam firman Allah, yaitu kita lihat saja dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-12 sampai 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini firman Tuhan. Kalau kita baca, ini adalah satu pengharapan di mana Tuhan melakukan penyediaan yang luar biasa bagi janda di Sarfat ini. Mengatakan ini udah terakhir. Ini udah persediaan terakhir. Ini udah beras terakhir. Ini udah saldo atau tabungan terakhir, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu aku mati. Setelah aku udah gak tahu udah mau ngapain lagi. Masa aku harus minta-minta ke tetangga? Masa aku harus telepon seseorang, pinjem dulu dong, ada beras enggak sekilo. Masa aku harus pinjem, aduh saya udah ditagih-tagih sama orang-orang, ini saya harus bayar cicilan saya. Mari kita lihat firman Allah. Elia mengatakan kepada janda Sarfat, jangan takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan, tetapi dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku. Kalau boleh saya katakan, dimanapun Bapak Ibu Saudara, kenapa Nabi Elia dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Kalau punya sesuatu, walaupun dalam keadaan krisis, jangan pernah satu tindakan menabur itu surut dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Elia mengajarkan sesuatu kepada janda Sarfat. Beri dulu kepadaku. Ini satu ujian. Ini bukan modus hamba-hamba Tuhan mengatakan ini Bapak Ibu Saudara. Oh, beri dulu kepada hamba Tuhan, beri dulu kepada gereja. Tapi ini firman Allah. Ini satu ujian, satu pembelajaran. Walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan kurang, mari kita terus menabur di tempat yang tepat. Dan kita akan melihat seperti apa yang dikatakan firman Allah lewat Nabi Elia. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dan tadi kita sudah baca, ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tetapi sebaliknya, kalau engkau membiarkan persoalanmu, kesesakanmu, krisismu lebih besar dari imanmu, maka engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat pengharapan itu. Karena apa? Persoalanmu yang terlalu besar. Krisismu yang terlalu besar yang melingkupi hidupmu. Saya tidak akan jauh-jauh, tapi kita melihat contoh dalam firman Allah. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-21. Di situ dikatakan, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Perhatikan, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-murid sudah semalaman nangkap ikan tapi nggak dapat apa-apa. Ini persoalannya. Persoalan yang dialami oleh murid-murid Yesus karena apa? Mereka merasa gagal. Mereka tidak membawa hasil. Mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka capek, mereka lelah. Mungkin bisa dikatakan mereka udah ngantuk, pulang berharap dapat hasil banyak tapi nggak dapat apa-apa. Bukan mereka nggak mengerjakan sesuatu, nggak melakukan apa, mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka berusaha. Tapi lihat, mereka tidak menangkap apa-apa. Dan perhatikan, waktu Yesus menampakkan diri, kita lihat
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu jaraknya cuman kalau tidak salah, Bapak Ibu Saudara itu bisa baca 200 hasta. Benar, iya, 200 hasta jaraknya. Tapi setelah disadari bahwa itu Yesus yang ada di pantai, kita melihat itu ceritanya, Simon Petrus lompat tanpa pakai baju, wah, mendapati Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang menguasai hidup kita, pikiran kita, itu membuat kita sulit untuk kita bisa melihat Yesus. Itu sebabnya kenapa saya katakan hari ini, ayo kita semua sebagai milik Tuhan, apapun persoalan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memperluas iman kita, memperlebar iman kita, biarlah iman kita harus melebihi dari semua ketakutan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, saya akan mengajak kita semua baca. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita buka Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal yang ke-37. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara kalau baca di dalam Yehezkiel ini, pasal yang ke-37, siapa tulang-tulang kering itu? Itu gambaran dari Israel. Siapa Israel? Saya dan saudara. Coba kalau kita merenungkan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, oleh karena kondisi yang begitu tidak baik, boleh saya katakan ini adalah keadaan krisis. Semua yang seperti seolah mati. Enggak mungkin Tuhan dihidupkan kembali. Apakah ia bisa dipulihkan kembali? Tapi lihat firman Allah. Mari bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Mari saudara, apa yang saudara Bapak Ibu Saudara lihat? Ada keadaan-keadaan yang sudah mulai mengkhawatirkan. Perkatakan dengan iman. Hai keadaan ekonomiku, pulih di dalam nama Yesus. Engkau hidup kembali. Saudara, kita baru saja merayakan Paskah. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita bawa kuasa kebangkitan Yesus itu. Yesus tidak lagi tinggal mati, tapi dia bangkit, membawa satu pengharapan buat saya dan saudara. Apapun keadaan saudara sampai hari ini, engkau khawatir, engkau kekurangan, engkau bingung. Mari kita mau bawa kuasa kebangkitan itu. Kalau firman Allah berkata dalam Yehezkiel 37, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah. Bernubuatlah dan katakan terhadap kondisi keluargamu. Bernubuatlah dan katakanlah kepada keadaan atau persoalanmu. Hei persoalan pergi. Hei segala kesesakan engkau pergi. Saudara ingat juga ada dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 7 dan seterusnya. Sekalipun aku dihempaskan, tapi aku tidak binasa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Pastikan sekali lagi imanmu melebihi persoalan dan ketakutanmu. Dan percayalah, pengharapan itu sungguh ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari saya ajak semua untuk menyembah Tuhan. Haleluya. El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Percayalah bahwa berkat Tuhan hanya melimpah. El Shaddai. Mari berkata dengan iman, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Percayalah saudara, Yesus yang memelihara engkau. Amin. Tak usah ku susah, sebab Roh Kudus hiburku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak usah engkau cemas, sebab Dia yang memberkatimu. Mari semua saya undang bangkit berdiri dengan iman, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah El Shaddai. Berkatnya, melimpah. El Shaddai. Yang percaya Dia Allah yang besar, angkat suaramu, katakan El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, secara persisnya saya tidak tahu apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing hari-hari ini. Apa saudara bergumul dengan apa hari-hari ini? Tapi saya hanya mau katakan, Tuhan telah berbicara kepada kita semuanya. Jika engkau percaya, jika engkau terus menaruh imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan, Dia Tuhan Allah yang besar. Dia akan menyatakan kuasanya. Dan kita harus berani dan berkata kepada persoalanmu, hei persoalan, hei sakit penyakit, hei kekurangan, hei krisis, pergi.
Aku tolak di dalam nama Yesus, berhenti, keluar dari rumahku, keluar dari rumah tanggaku. Aku akan mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Aku akan dihidupkan kembali. Perekonomianku dipulihkan oleh Tuhan. Aku mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Engkau harus senantiasa berkata dan terus berkata. Ada perkataan profetik. Haleluya. Haleluya. Katakan itu dengan iman. Oh Allah yang besar yang menyelamatkanku, Allah yang besar yang menyembuhkanku. Sakit penyakit kamu keluar dari tubuhku. Oh Ramashikana mata karalabalabayase. Allah yang besar, Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan engkau. Oh ini Tuhan yang kami percaya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar. Percaya berkat Tuhan akan menghidupi engkau. Melimpah El Shaddai. Mari angkat tanganmu, katakan Dia Allah El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, Haleluya. Mari saudara berkata kepada jiwa saudara lewat lagu ini. Jiwaku, tak usah ku takut. Karena kita mempunyai Allah, Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mensuplai segala kebutuhan dan keperluan. Itulah Allah El Shaddai, mensuplai, memberikan seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Haleluya. El Shaddai, ibu yang menyusui anaknya, memberikan segala macam nutrisi yang diperlukan untuk anak itu bertumbuh, untuk anak itu mendapat makan. Itu adalah Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ketakutan apa yang melanda hidupmu? Ketakutan apa yang membingungkan hidup saudara? Ketakutan apa yang merampas sukacitamu pada hari ini? Haleluya, haleluya. Mari kuatkan dirimu. Bilang kepada jiwamu, jiwaku engkau mempunyai Tuhan. Jiwaku jangan takut. Katakan demikian saudara. Haleluya, bahwa Dia yang di dalam kita lebih besar daripada Dia yang di luar sana. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tapi Rasul Petrus berkata, serahkanlah atau buanglah segala ketakutanmu, kecemasanmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan engkau. Saudara, kalau buang sesuatu itu bisa dua macam. Ya. Kalau buang sesuatu, buang ke tempat sampah, atau buang itu juga bisa seperti orang mancing. Dia lempar pancing, tapi habis itu dia gulung lagi, dia ambil lagi. Pada hari ini kalau kita buang ketakutan, kekhawatiran kita buang sepertinya saudara membuang sesuatu ke tong sampah. Di depan itu ada mobil pengangkut sampah.
Begitu saudara buang dia, biarkan dia di situ dan mobil pengangkut sampah mengambil dan membawanya pergi. Jangan diambil lagi, jangan dibawa pulang lagi. Saudara, itu yang Tuhan mau. Serahkanlah atau cash, buanglah segala ketakutanmu itu kepada Tuhan. Kenapa? Dia yang pedulikan saudara. Dia yang pedulikan kita, yang mempedulikan adalah Bapa kita di surga yang mempunyai segala macam sumber, dan dia sebut dirinya namanya El Shaddai. Kata Shad itu saudara, Shad, akar kata daripada Shaddai itu adalah ibu yang menyusui anak. Seperti dada seorang ibu yang kasih minum anaknya, memelihara. Mau takut apa saudara? Mari, haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, fokus kepada Tuhan. Jangan taruhkan di antara dirimu dan Tuhan persoalan, problem dia jadi menutup Tuhanmu yang besar. Tapi taruhkan Tuhan di antara dirimu dan persoalan itu. Dan lihatlah Tuhan yang jadi besar. Haleluya. Waktu Tuhan jadi besar, persoalanmu jadi kecil. Haleluya. 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 Katakan kepada diri saudara, nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, jiwaku jangan kamu takut. Tak usah ku takut. Katakan, Allah menjagaku. Katakan kepada jiwa saudara, tak usah ku bimbang. Yesus peliharamu, peliharaku. Katakan kepada jiwamu, jiwaku jangan engkau susah. Roh Kudus ibuku, tak usah ku cemas, dia Amin. Nyanyikan dengan iman, El Shaddai, oh El Shaddai. Anak-anakmu yang di pangkuanmu, engkaulah seperti seorang ibu yang menyusui anakmu, merangkulnya, memeluknya. Kami aman di dalam engkau. Engkaulah Allah El Shaddai. Amin. Haleluya. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya posisikan diri saudara sebagai seorang anak di dalam pelukan ibunya, dan anak itu disusui oleh ibunya. Itulah Allah kita, Allah El Shaddai. Seorang anak yang direngkuh oleh tangan ibunya, dia merasa aman, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia tertidur di situ sambil dia dicukupi, dipenuhi, mendapat asupan dari Allah sendiri. Bapa, kami datang Tuhan kepadamu dengan memandang kepada Engkau. Engkau menyebut dirimu lah Allah El Shaddai. Kami masih bergumul dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran kami. Tapi kalau kami merenungkan bahwa Tuhan, kami harus datang dan posisi kami lah anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Kami Engkau angkat, kami Engkau Tuhan Yesus rengkuh, Engkau peluk dan Engkau susui kami, Engkau pelihara kami. Tuhan, kami tidak mau takut lagi. Kami tidak mau khawatir. Segala kebutuhan dan keperluan kami itu ada disalurkan dari tangan kasih-Mu, tangan yang penuh cinta, tangan daripada Allah El Shaddai. Sekali kami taruhkan kekhawatiran kami, sekali kami buangkan segala ketakutan kami buang itu semua di situ. Kami taruh di bawah kaki kayu salib-Mu. Dan Tuhan,
Kami mau maju terus. Kami mau maju terus bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak mau dipatahkan, dilemahkan, dikeripelkan hidup ini dengan ketakutan-ketakutan yang Tuhan membuat kami hilang sukacita. Apapun yang dialami oleh Helimers, Tuhan, di dalam nama Yesus segala ketakutan kami usir, pergi keluar. Dan kami ganti itu dengan iman. Karena kami tahu Tuhan, kami dalam pelukan-Mu. Pelukan seorang ibu yang penuh cinta dan mengasihi, yang memelihara anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu. Kami terpelihara tubuh, jiwa, dan roh. Dari saat sekarang ini, apapun yang kami hadapi, Tuhan Yesus, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua, kami aman dan terpelihara dalam tangan keselamatan-Mu. Kami sudah, sedang, dan terus diselamatkan sampai kepada keselamatan yang sempurna. Dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu kami taruhkan dalam tanah hati yang subur. Berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati worship leaders, singer, pemain musik, pemegang kamera, pemegang mixer, pemegang LED. Semuanya Tuhan yang terlibat dalam acara ibadah online pada siang hari ini. Pada hari ini Tuhan berkati Tuhan. Bahkan seluruh Elohimers yang mendengarkannya Tuhan juga diberkati. Tidak ada jarak dan ruang bagi Engkau. Dan biarlah berkat Tuhan turun sekarang dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami yang teratas sampai terbawah, dari pusat kepemimpinan yang ada di Jakarta sampai ke tempat di mana kami berada, kota dan kabupaten Sidoarjo. Tuhan tolong Tuhan, berikan pemimpin-pemimpin sekuler ini hikmat, akal budi. Mereka boleh Tuhan Yesus memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana karena hikmat yang Engkau berikan dalam hidup mereka. Dan itu boleh Tuhan Yesus menghentar bangsa kami Tuhan kepada pemulihan, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga, tenaga medis, para dokter yang terus bekerja, Tuhan juga jaga dan lindungi dan berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua kita yang percaya menerima berkat itu dengan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, sampai bertemu di dalam ibadah online berikutnya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggal